Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di Takut Official. Oke. Sebelum lu anggap gua pemuda paling tersesat, gua bakal jelasin dulu nih arah dari konten ini. Soalnya kan ngeri banget ya kalau ngelihat judul sama thumbnailnya. Jadi maksud gua tuh jangan percaya atau sekedar percaya, tapi naikkanlah ke tahap yang lebih tinggi, yaitu yakini jalan tersebut. Jadi nggak cuma percaya, tapi yakin. Ada yang bisa bedain percaya dan yakin? Nanti gue bahas di belakang. Awalnya kepikiran konten ini tuh gara-gara gue penasaran sama bedanya percaya sama yakin. Terus cari dong gue di internet, tapi tuh semua jawabannya gak muasin gue gitu loh. Malah ada yang ngasih pengandaian doang. Jadi tuh pengandaian yang gue temuin di internet tentang pemanah, kayaknya orang-orang yang resah tentang percaya dan yakin kayak gue, dan nyari di internet pernah juga nih baca tentang pengandaian pemanah ini. Jadi ada pemanah yang berkali-kali bisa membuktikan kemampuannya di depan mata kalian dengan baik. Tak, selalu tepat sasaran. Tak, tidak pernah meleset. Jadi si pemanah itu bisa berkali-kali membuktikan kemampuannya. Di tahap ini kita sebut dengan percaya. Nah, kalau sasaran panahnya ditaruh di atas kepala lu, berani nggak? Kalau berani, itu baru namanya yakin. Udah gitu doang artikelnya tanpa ngebahas apa-apa lagi. Ya kan gue tambah bingung ya. Anjir apaan nih? Ya jadinya gue ambil kesimpulan sendiri aja deh. Jadi menurut gua, kepercayaan itu diperlukan pembuktian dan keyakinan itu dibutuhkan kepasrahan. Kalau disangkutin sama pengandaian tukang panah tadi masih masuk nih. Tapi menurut gue juga nih, sebelum lu sampai ke tahap yakin terhadap agama, terhadap apapun itu, kayaknya harus bisa ngelewatin tahap percaya dulu deh. Nah, timbul masalah atau pertanyaan baru kan, gimana coba ngebuktiin agama ya kan? Misalnya kita ingin ke tahap yakin terhadap suatu agama, tapi harus melewati tahap percaya terhadap agama. Nah, gimana cara ngebuktiinnya? Sebenarnya udah banyak sih yang kayak Al-Quran nulis apa, terus baru kebukti beberapa tahun belakangan oleh para ilmuwan. Itu kan bisa dijadiin bukti juga. Lu bisa cari sendiri deh bukti-bukti yang kayak gitu. Ada bertebaran di internet. Al-Quran bilang ini, terbukti secara ilmiah ini gitu. Cari di internet bertebaran kok. Nah, kalau misalnya mau menempuh jalan lain, ada lagi. Jadi yang gue tahu pendekatan kepercayaan itu ada dua, yaitu empiris, which is ya tadi itu yang kayak gunung bergerak terbukti secara ilmiah, padahal Al-Quran udah kasih tahu dari dulu. Nah, kalau itu kan secara empiris nih, pendekatan kepercayaannya. Ada lagi pendekatan secara rasional. Aduh. Nah, kalau yang gunung itu kan pendekatan kepercayaannya melalui empiris. Nah, ini ada lagi pendekatan kepercayaannya melalui rasionalis. Ini pengandaiannya apa ya? Bentar deh, bingung gua. Kayak alam semesta nggak bakal ada tanpa sesuatu yang memulainya kan. Nah, ilmuwan di sini sepakat kalau alam semesta itu berasal dari ledakan besar atau Big Bang. Nah, Big Bang itu siapa yang ibaratnya apa? Mengatur agar akhirnya tabrakan. Masa ya kebetulan? Terlalu sulit dan irasional kalau misalnya mengatakan itu adalah kebetulan gitu. Jadi pertanyaan itu mengkerucut. Oh, dari Big Bang. Big Bang itu apa? Ledakan apa? Kok bisa terjadi ledakan? Karena ada material-material ini. Lah, material-material ini dari mana? Gitu terus sampai akhirnya kita tahu, wah kayaknya ini ada entitas yang tidak tersentuh yang akhirnya menciptakan dan mengatur ini gitu. Nah, kalau dua pendekatan ini udah kelar, barulah lu dianggap bisa berkeyakinan secara utuh. Kalau yang empiris sama rasionalis tadi itu udah kelar gitu. Kenapa gitu? Karena di fase ini lu tuh butuh pasrah. Yang tadi gue bilang, kepercayaan perlu pembuktian, keyakinan dibutuhkan kepasrahan. Ketika lu udah yakin dengan sebuah agama, dari setiap agama pastinya ada junjungan teratas kan, sebutlah Tuhan. Disinilah titik pasrahnya. Apapun yang kamu harapkan dan minta kepada Tuhanmu akan sulit di tracking kan, dikabulin gak ya, didengar gak ya. Tapi kan sebagai seorang umat yang berkeyakinan bahwa Tuhan yang maha mendengar, maha baik gitu, ya udah lu pasrah aja. Lu pasrah akan ada sesuatu yang baik datang kepada lu gitu. Entah itu diganti dengan sesuatu yang baik yang lain, entah itu ditunda baikan itu atau apalah gitu. Ya maka yang lu perlukan itu berpasrah sih. Karena orang yang di tahap ini udah ngelewatin tahap kepercayaan tadi, maka dia nggak akan lagi gersak-gerusuk gitu. Dia bakal kerja keras tetap, tapi bakal berpasrah kepada Tuhannya tentang hasil. Orang pasrah kan biasanya ya udahlah ya gitu. Orang di belakang gue udah mengeluarkan segala kemampuan gue gitu. Kayak misalnya lu kehilangan HP, nyari sana nggak ketemu, nyari kesini nggak ketemu, ya udah akhirnya pasrah ya udahlah ya hilang aja gitu. Nggak yang kursak-kursuk gitu. Nah, tahap gersak-gerusuknya itu tahap empiris. Lu pingin ngebuktiin secara nyata kalau misalnya beneran hilang gitu. Tapi ketika lu udah melewati ya beneran nggak ada karena nggak bisa lu lihat, nggak bisa lu cari, akhirnya ya udah pasrahin aja gitu. Ini gue belibet nggak sih ngejelasinnya? Kok gue ngerasa belibet ya?
Ya, jadi wujud dari keyakinan adalah pasrahan. Makanya gue anggap agama itu bukan sekadar kepercayaan sih. Yakin bahwa udah ada yang nyiptain, ada yang jagain, ada yang ngatur, dan sebagainya. Pembenaran orang yang ada di tahap ini bukan lagi secara empiris guys, tapi udah kepada rasionalis yang kemudian diaminkan oleh hatinya gitu. Biasanya dari cara bersikap orang-orang yang ada di tahap keyakinan tuh beda. Kerja kerasnya tetap, tapi hasilnya dia serahkan aja gitu ke penciptanya. Nggak terlalu gersak-gersuk gitu. Kata iman aja nih kalau diartikan dari bahasa Arab itu artinya percaya dan yakin loh. Kemungkinan ya, kata-kata itu kan selalu bergandengan. Kemungkinan, karena memang biar kita ngendus aja gitu. Kalau mau yakin ya harus percaya. Kalau mau percaya doang nggak cukup, tapi harus yakin gitu. Ya ini mah tersotoyan gue aja guys. Ya udah, itu doang yang gue pengen sampein. Mudah-mudahan lu bisa ngambil sesuatu dari sini. Nggak juga nggak apa-apa. Gue langsung pamit aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.